Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Kita kali ini akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3. Ayo berdiskusi. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih Kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Diskusikan bersama teman-teman beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? 2. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? 3. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Ya, nomor 1 jawabannya boleh seperti ini ya anak-anak. Ya, cita-cita Patih Gajah Mada waktu itu sangat tinggi ya. Cita-citanya adalah mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan menjadi satu, yaitu bernama Nusantara. Kemudian yang kedua jawabannya, usaha yang dilakukan Patih Gajah Mada adalah dengan melakukan sumpah palapa. Ya, sumpah palapa itu isinya dia tidak akan memakan buah palapa. Ya, buah palapa sebelum Nusantara atau semua pulau-pulau yang ada di Indonesia itu bersatu menjadi Nusantara. Kemudian jawaban ketiga, ya, dengan mengucapkan sumpah palapa ketika ia diangkat menjadi Mahapatih Majapahit dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu. Nah, ini ceritanya ya. Judulnya Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Kalian bisa membacanya di halaman 85. Nah, kemudian ada pertanyaan berdasarkan bacaan di depan yang tadi ya. Kemudian lengkapilah peta pikiran berikut ini. Ya, asal-usul. Jawabannya, Patih Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Kemudian perjalanan karirnya, Patih Gajah Mada memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan menjadi patih Kerajaan Majapahit. Nah, cita-citanya kala itu Gajah Mada ingin menyatukan daerah-daerah menjadi wilayah Nusantara, menjadi satu ya, menjadi namanya Nusantara. Sikap dan nilai sikap Gajah Mada itu kesatria, kerja keras, dan tidak mudah menyerah. Kemudian nilai yang diberikan dari sosok seorang Patih Gajah Mada adalah sangat baik karena ingin mempersatukan Nusantara. Ya, ini ada puisi ya anak-anak. Ibu senang sekali kalau suruh membaca puisi. Ya, baiklah. Dengarkan ya, Ibu membacakan puisi judulnya Mahapatih Gajah Mada karya D. Karitas. Mahapatih Gajah Mada. Wahai Mahapatih Gajah Mada,
Sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami, para pemuda bangsa, kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, itulah puisi yang sudah Ibu bacakan ya. Kalian boleh berlatih di rumah. Oke? Bersama dengan teman sebangkumu, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Ceritakanlah pendapatmu tentang isi puisi tersebut. Baca kembali bacaan tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi tersebut. Kemudian yang kedua, salinlah puisi tersebut di buku tulismu dengan menggunakan pensil. 3. Perhatikan baris kata-kata pada bait pertama. Lalu gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Pada baris pertama kan? Oke, pada baris pertama. Menggunakan kata-kata sendiri. Oke. Wahai Mahapati Gajah Mada, sungguh besar namamu. Engkau seorang pemimpin yang tangguh, keberanianmu sangat luar biasa. Nah, kata-kata ini tidak jauh beda ya dengan kata-kata pada bait yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada dalam bacaan atau kata-katamu sendiri yang mempunyai makna hampir sama dengan kata yang kamu ganti. 5. Lakukan juga untuk baris-baris berikutnya pada bait pertama. 6. Bacalah kembali bait pertamamu. Perbaiki jika kamu menemukan kata-kata yang lebih baik dengan rima dan makna yang sesuai. 7. Lakukan hal yang sama terhadap bait-bait berikutnya. 8. Setelah selesai, baca kembali keseluruhan puisimu. Bacalah puisimu di depan kelas. Oke, contohnya seperti ini ya. Tadi bait pertama sudah, sekarang kita sudah Ibu sudah merubahnya bait kedua dan bait ketiga, tapi tidak melenceng jauh dari puisi aslinya. Oke, Ibu bacakan. Mahapati Gajah Mada, kami akan selalu mengenangmu. Engkau sungguh pahlawanku. Semangatmu membara. Kau bekerja keras untuk sebuah cita-cita besar. Mahapati Gajah Mada, kami generasi penerus akan membangun bangsa ini. Kami akan bersatu demi Ibu Pertiwi. Dengan kepahlawananmu yang hebat, kau jadi inspirasi kami dalam membangun Nusantara tercinta. Ya, begitu ya anak-anak. Ibu beri contoh, kalian boleh membuatnya dengan kata-kata kalian sendiri. Lakukan kegiatan berikut ini bersama kelompokmu. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Carilah informasi dari 2 orang teman di sekolahmu tentang suku asal atau daerah asal mereka. 3. Carilah gambar atau dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku asal temanmu tersebut. Keterangan mengenai hal-hal berikut: pulau asal dan daerahnya, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, kebiasaan adat. Dengan menggunakan sebuah karton ukuran A3, tuliskan semua informasi yang kamu dapatkan dengan rapi dan menarik. 5. Lakukan wawancara dengan kedua teman tersebut untuk mengetahui hal-hal berikut.
cara mereka bekerja sama. B. Cara mereka menghadapi perbedaan. C. Manfaat yang diperoleh dari bekerja sama dengan orang yang berasal dari suku atau daerah yang berbeda. 6. Gunakan contoh bagan berikut untuk menyusun keterangan yang telah kamu dapatkan. Presentasikan hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Ya, contohnya nama Agus. Keterangan sukunya dia dari Jawa, bahasanya ya bahasa Jawa tentunya. Kemudian pakaian adatnya. Nah, di situ ada blangkon. Ya, blangkon itu adalah tutup kepala ya anak-anak yang dipakai oleh laki-laki. Kemudian kegiatan adatnya ya pernikahan. Berarti ini adalah contoh pernikahan adat Jawa. Kemudian nama Fadil. Keterangan sukunya dia berasal dari Palembang. Kemudian bahasa daerahnya bahasa Palembang. Suku Palembang juga bisa disebut dengan suku Melayu. Kemudian pakaian adatnya Aesan Gede dan Aesan Paksangko. Kegiatan yang dilakukan itu adalah sedang mengadakan pernikahan ya. Jadi memakai pakaian adat untuk pernikahan. Kesimpulan dari bagan tadi adalah bahwa Agus dan Fadil mempunyai bahasa, pakaian adat istiadat yang berbeda, namun itulah kebinekaan di Nusantara ya. Usaha keras Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya raya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam itu adalah semua bahan yang ditemukan manusia pada alam yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayo mengamati, kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam atau sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya diperbaharui itu bisa ada lagi gitu ya. Kalau misalnya habis, nanti ada lagi gitu. Masih bisa kita mendapatkannya. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Ya, contohnya seperti ini ya. Lihatlah contoh berikut. Oke. Nah, di sini ada tabel sumber daya alam air terdapat di sungai. Ya, bisa juga terdapat di danau atau di laut ya. Manfaatnya untuk mengairi sawah. Nah, ini yang ada di sungai itu manfaatnya untuk mengairi sawah. Kemudian matahari ya. Matahari juga merupakan sumber daya alam ya, terdapat di langit. Manfaatnya sumber daya alam berupa matahari ini adalah sebagai sumber energi listrik ya. Listrik juga bisa berasal dari kekuatan atau energi matahari ya, dan masih banyak lagi manfaatnya untuk menjemur pakaian dan lain sebagainya. Kemudian tanah terdapat di bumi tentunya. Kemudian manfaatnya sumber hara bagi tumbuhan. Tanah juga bisa dimanfaatkan untuk membuat gedung ya, dan lain sebagainya.
Berdasarkan tabel di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Tentunya kalau sudah menyangkut tempat tinggal itu ada yang sama, ada yang berbeda ya sumber daya alamnya setiap daerah itu. Nah, Ibu contoh yang mudah saja, misalnya padi ya. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Tentunya padi sebagai bahan pokok dan bisa juga untuk dijual. Bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Ya, tentunya menjaga dan merawat tanamannya dari hama, misalnya menyemprotkan pestisida atau dengan menyiram dan memberi pupuk dan menghalau burung pemakan padi dengan orang-orangan sawah. Nah, tadi kan contohnya tentang sumber daya alam padi yang Ibu contohkan. Nah, baiklah anak-anak, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam belajar. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.